Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmadullaha hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa azimi sultanik. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad abdika wa rasulikan nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Amma ba'du. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sebelum kita melanjutkan kajian kita, yaitu kajian kitab Fiqhus Sirah An-Nabawiyah, pemahaman sejarah kenabian, karya dari Syekh Profesor Dr. Muhammad Said Ramadan Al-Buti rahimahullahu taala. Mari kita sama-sama membaca Al-Fatihah. Kita khususkan untuk penulis, yaitu Syekh Muhammad Said Ramadan Al-Buti dan seluruh para guru yang menyambungkan kita kepada beliau, dan juga kita khususkan untuk DKM yang menjadi sebab atas adanya majelis ini, dan juga untuk kita dan seluruh keluarga kita, orang tua kita. Ala hadhihi niyyah wa bikulli niyatin shalihah wa ila hadratin nabiyil mustafa sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pada kajian yang lalu kita telah mengkaji 2 tema dari 3 tema, yaitu yang pertama berita kedatangan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua adalah kenapa yang terpilih oleh Allah Subhanahu wa taala adalah Jazirah Arab. Kenapa kok enggak Indonesia? Atau kenapa kok enggak Pulau Jawa gitu kan? Kan Indonesia tidak menerima kecuali orang Jawa kan yang memimpin gitu. Kenapa kok enggak Jawa gitu? Kemarin sudah kita kaji tentang itu, dan tema kita pada kesempatan kali ini tema yang ketiga, yaitu kejahiliahan Arab. Kita sudah sering mendengar tentang zaman jahiliyah. Nah, apa yang dimaksud dengan jahiliyah itu? Apa yang dimaksud dengan kejahiliahan orang-orang Arab tersebut? Maka pada tema yang pertama, berita tentang kedatangan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kita telah menyebutkan beberapa ayat-ayat di dalam Al-Qur'an, beberapa hadis, dan juga kutipan-kutipan dari kitab Injil, kitab Taurat, dan juga kitab Zabur. Tapi semuanya, ketiganya ini, Injil, Taurat, dan Zabur, itu harus kembali kepada Al-Qur'an dan hadis. Karena Al-Quran dan hadis inilah yang menunjukkan kebenaran dari apa yang terkandung di dalam kitab-kitab tersebut. Bahkan pernah kami ceritakan juga di kajian yang pertama, bahwa guru kami namanya lupa namanya. Beliau dulu anggota ulama senior di Al-Azhar. Itu beliau mengatakan, waktu mengajarkan kepada kami tentang akidah, itu beliau mengatakan, ada satu kebenaran yang ada di Injil yang tidak berubah sampai sekarang. Kata beliau. Apa? Kita semuanya nyebutkan satu-satu, tidak ada yang bisa menjawab. Beliau mengatakan, tidak ada di dalam Injil itu satu pun pengakuan dari Nabi Isa bahwa Nabi Isa mengaku aku sebagai Tuhan. Itu tidak ada. Artinya Nabi Isa bukan Tuhan. Kalau di Al-Quran ada. Kalau di Al-Quran ada, Allah mengaku sebagai Tuhan. Tapi kalau di Injil tidak ada Nabi Isa mengaku sebagai Tuhan. Artinya tidak ada pengakuan dari Nabi Isa. Artinya tauhid itu tetap milik Allah Subhanahu wa taala. Itu guru kami mengatakan demikian. Kemudian artinya berita Nabi Muhammad sudah kita kaji,
tentang kedatangan Nabi Muhammad SAW, dan nanti seiring berjalannya kita mempelajari sirah, kita akan tahu kebenaran Nabi Muhammad dari non-muslim, ya, dari non-muslim. Kemudian kenapa Jazirah Arab? Kemarin sudah kita kaji bahwa ada 4 negara adidaya di masa itu. Kalau sekarang 3 ya? 3 adidaya. 4 katanya, Indonesia yang keempat. Insya Allah. Ya. Ini ada 4 negara adidaya, yaitu Persia dan Romawi. Persia dan Romawi ini sama. Kenapa kok Jazirah Arab yang terpilih? Karena Jazirah Arab tidak tersentuh oleh negara adidaya. Ya. 4 negara adidaya ini kalau dibagi Persia dan Romawi itu sama. Persia akidahnya itu menyimpang. Bahkan raja-raja Persia itu menikahnya itu kalau tidak dengan putrinya sendiri, dengan ibunya sendiri. Itu akidah mereka, syariat mereka seperti itu. Dan kemudian sampai kemudian Persia juga kan menjajah juga. Sama dengan Romawi. Romawi ini juga penjajah. Dan penyimpangannya dekat dengan Persia. Mereka lebih ke kekuasaan. Kemudian setelah itu Yunani sama India itu mirip. Kalau Yunani ini kita sudah tahu Hercules, zina. Itu kan mereka orang-orang Masya Allah katanya kuatnya kan gitu. Tapi anaknya Tuhan. Jadi Tuhannya turun menikahi ciptaannya. Itu kan Tuhan mereka seperti itu hayalan-hayalan mereka. Mirip tidak dengan Hindia. Hindia itu ya India, semua ke timur itulah. Sama kan? Artinya Tuhan mereka visualisasikan. Visualisasikan. Itu sama dengan Yunani. Mirip dengan itu. Nah, Jazirah Arab ini tidak tersentuh oleh mereka. Tidak tersentuh oleh mereka. Nanti kita akan tahu perbedaannya setelah ini. Kejahiliahan itu apa? Kejahiliahannya tidak seperti jahiliyahnya Persia, Romawi, Yunani, dan Hindia. Tapi hanya tidak tersentuh oleh peradaban ini, maka mereka sesat. Menyimpang bahasanya. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala menjelaskan tentang kesesatan, penyimpangan orang Arab itu dalam Al-Quran surat Al-Jumu'ah ayat yang kedua. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, huwallazi ba'atsa fil ummiyina rasulan minhum yatlu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmata wa in kanu min qablu lafi dhalalim mubin. Dialah Allah Subhanahu wa ta'ala yang mengutus kepada kaum yang buta huruf. Buta huruf artinya tidak bisa membaca. Persia bisa membaca? Bisa membaca. Romawi apalagi, Injil ada di sana, ya kan? Setelah itu Yunani juga punya huruf. Setelah itu India kita tahu huruf-hurufnya itu kan. Kita tidak tahu juga huruf Jawa itu lebih lama tidak daripada mereka, bisa jadi lebih lama daripada huruf-huruf itu. Artinya ada bahasa. Maka kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman di sini kepada kaum yang buta huruf, seorang rasul di antara mereka. Buta huruf bukan berarti semuanya buta huruf, tidak, tapi mayoritasnya. Mayoritas hanya segelintir sahabat yang bisa membaca. Contohnya Waraqah bin Naufal, paman dari Sayyidah Khadijah. Itu keliling-keliling beliau kemana-mana belajar mencari agamanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Pertanyaannya kok bisa Waraqah bin Naufal itu mencari? Itu pertanyaan. Dan nanti akan kita jawab dengan penjelasan tentang kejahiliahan tersebut. Kemudian dikatakan di sini mengutus seorang rasul di antara mereka, di antara kaum yang buta huruf, yang membacakan ayat-ayatnya kepada mereka.
mengutus seorang rasul di antara mereka yang buta huruf tersebut, dan rasul itu juga buta huruf. Ya kan? Yang membacakan ayat-ayat Allah kepada mereka. Membacanya bagaimana? Ayo. Malaikat Jibril datang, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Kita kalau memaknai Iqra itu dengan membaca huruf-huruf itu, Nabi Muhammad tidak membaca. Berarti membaca apa? Membaca apa? Nabi Muhammad. Apa yang dibaca? Nabi Muhammad tidak bisa membaca. Berarti Al-Quran itu salah? Tidak salah. Berarti bukan itu yang dibaca. Ya, di sini membacakan ayat-ayat kepada mereka, mensucikan mereka. Mensucikan mereka dari apa? Dari kesyirikan. Nabi Muhammad itu mensucikan mereka dari kesyirikan. Di kajian yang lalu kita kaji bahwa Nabi Muhammad tidak pernah menghancurkan satu berhala pun. Ketika mengajak kepada tauhid. Kalau kita sekarang ada saudara-saudara kita baca Al-Quran di kuburan, kita kafirkan mereka. Menyembah kuburan dari Baghdad. Kok nggak ngikutin Nabi Muhammad dalam hal ini? Nabi Muhammad tidak pernah menghancurkan satu berhala. Artinya yang disucikan apa? Kesyirikan yang ada di hati mereka. Kita mau sholat di depan berhala, kalau menghadapnya kepada Allah gak terlihat itu berhala. Kita mau sholat di masjid ini, kalau berhala patung kita, diri kita sendiri ada di hati kita, kita bukan menyembah Allah, Pak. Bahkan yang duduk di depan kadang menyembah amplop. Benar tidak? Benar itu. Artinya Rasulullah tidak menghancurkan berhala yang ada di luar, tapi yang ada di dalam hati dulu. Mengajarkan kepada mereka kitab dan hikmah, yaitu sunnah, hadis, penjelasan dari kitab tersebut. Dan sesungguhnya mereka sebelumnya benar-benar dalam kesesatan yang nyata. Kesesatan apa? Kesesatan apa? Kesesatan seperti Persia, seperti Romawi, seperti Hindia, atau seperti Yunani? Tidak. Kesesatan mereka karena jauhnya jarak mereka dengan Nabi. Itu kesesatannya. Dan nanti kita akan ketahui. Maka kejahiliahan Arab ini tema yang akan kita pelajari pada kesempatan kali ini dan akan kita kaji bersama. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an surat Al-Hajj. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wajahidu fi sabilillahi haqqa jihadihi huwa jtabakum wa ma ja'ala 'alaikum fid dini min haraj millata abikum Ibrahim huwa sammakumul muslimina min qablu wa fi hadza. Dan berjihadlah kalian pada jalan Allah Subhanahu wa taala dengan jihad yang sebenar-benarnya. Coba kalau orang-orang yang cuma nyomot saja ayat ini, dia kira jihad itu perang. Perang saja. Angkat senjata perang. Angkat senjata perang. Perang. Yang diperangi siapa? Umat sesama umat Islam. Perang di Syria itu siapa? Kafir lawan muslim? Bukan, muslim lawan muslim. Yang jualan senjata siapa? Rusia sama Amerika. Kita untung apa? Kita untung apa? Tidak untung apa-apa. Habis kita. Nyawa habis, semuanya habis. Harta habis. Maka jihad itu bukan hanya itu. Dia, Allah Subhanahu wa taala telah memilih kamu. Memilih Nabi Muhammad SAW. Dan dia sekali-kali tidak menjadikan untukmu dalam agama suatu kesempitan. Sesuatu yang sulit. Tidak pernah Rasulullah menjadikan diutus itu untuk mempersulit. Banyak hadis menjelaskan tentang itu. Bahwa ketika Rasulullah SAW dipilihkan dengan dua pilihan, maka Rasulullah memilih
aisarahuma, yang paling mudah dari keduanya. Yang paling mudah dari keduanya. Maka ciri-ciri, ini menurut para ulama, ciri-ciri orang yang faqih dalam agama, alim dalam agama, itu dia mempermudah umatnya, mempersulit dirinya sendiri. Itu para ulama seperti itu. Jadi kalau ada umatnya, dia permudah. Saya punya masalah seperti ini. Oh, itu sah. Oh, itu boleh. Dia tanggung jawab untuk itu. Ya, dia tanggung jawab untuk itu. Tapi untuk dirinya sendiri dia persulit. Karena kehati-hatian itu tadi. Tapi kalau untuk umatnya tidak. Dan itu banyak kita temukan dalam pendapat para ulama seperti itu. Ya. Itu contoh karena Nabi Muhammad yang mencontohkan. Jadi agamanya Nabi Muhammad ini tidak mempersulit. Kemudian ikutilah agama orang tuamu Ibrahim. Mengikuti agama Nabi Ibrahim. Kita sudah tahu Nabi Ibrahim punya 2 cabang. Ya. Yang pertama adalah Nabi Ismail, yang kemudian Allah perintahkan untuk menetap di Makkah untuk menjaga Ka'bah. Awwalu baitin wudi'a linnas. Rumah ibadah pertama yang diletakkan untuk manusia. Apa itu Ka'bah itu? Ya, itu Nabi Ismail di sana. Satu lagi Nabi Ishak. Nabi Ishak di mana? Di Palestina. Ya. Di sini diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ikutilah agama orang tuamu Ibrahim. Kepada siapa? Kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Kemudian dikatakan di sini, dia Allah telah menamai kamu sekalian, kalian sekalian orang-orang muslim dari dahulu. Jadi Allah sudah menyebut kita umatnya Nabi Muhammad ini sebagai muslimin dari dahulu. Dan begitu pula dalam Al-Quran ini. Ya. Kemudian di ayat lain Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Qul sadaqallah fattabi'u millata Ibrahim hanifa wa ma kana minal musyrikin. Katakanlah, benarlah apa yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala. Benar yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ikutilah agama Ibrahim yang lurus, yang hanif, ya. Mengikuti agama Nabi Ibrahim yang lurus, hanif namanya, ya. Dan bukanlah dia termasuk orang-orang yang musyrik. Nabi Ibrahim itu bukan orang yang musyrik. Berkali-kali kita ceritakan, Nabi Ibrahim itu mengajak kepada ketauhidan. Ketauhidan Nabi Ibrahim itu sampai seperti apa? Pertama, menghancurkan berhala, jelas. Itu Nabi Ibrahim. Terkadang kita kan ikut Nabi Ibrahim. Itu pokoknya ada berhala, ada gereja, kita hancurkan. Banyak kan terjadi kan di Indonesia. Pertanyaannya, Nabi Muhammad menghancurkan atau tidak? Tidak menghancurkan. Caranya Nabi Muhammad berbeda dengan caranya Nabi Ibrahim. Tapi ajarannya sama. Ajarannya sama. Contoh, Nabi Ibrahim dilempar ke api. Malaikat Jibril datang. Saya diutus Allah. Kamu minta bantuan apa? Kepadamu? Tidak. Malaikat menawarkan bantuan, ditolak oleh Nabi Ibrahim. Kenapa? Saya nggak minta bantuan kepada kamu. Saya minta bantuan kepada penciptamu, yaitu Allah Subhanahu wa taala, dan penciptaku kepada Allah. Coba kalau kita sekarang minta bantuan ke siapa? Ke dukun? Banyak. Ya kan? Ke keris? Banyak. Ke pohon? Banyak. Ke batu? Banyak. Banyak sekali. Meminta langsung kepada Allah, tersambung. Bagaimana kita mengenal Allah? Kita belum kenal Allah. Itu tauhidnya Nabi Ibrahim seperti itu. Tidak usah seperti itu. Sekarang banyak yang mengajarkan
Apa itu? Setelah membaca Al-Quran gak boleh kita baca Shadaqallahul Azim. Gak ada dalilnya itu. Ini dalilnya. Ini Allah berfirman, Qul, katakanlah Shadaqallah. Iya kan? Benarlah apa yang difirmankan oleh Allah. Apa salahnya kita setelah membaca Al-Quran membaca Shadaqallah? Wong Allah memerintahkan, Qul, katakanlah wahai Rasulullah, Shadaqallah, maha benar Allah. Itu artinya, ya. Itu artinya Shadaqallah ada dalilnya. Ya, artinya apa? Dari dua ayat ini kita dapat disimpulkan oleh Syekh Muhammad Said. Kenapa? Berubah. Disimpulkan oleh Syekh Muhammad Said Ramadan Al-Buti. Arab adalah anak cucu dari Nabi Ismail alaihi salam. Maka mereka adalah orang-orang yang mewarisi ajaran dari Nabi Ibrahim alaihi salam. Ini harus kita sepakati dulu. Nabi Ibrahim punya dua cabang, Nabi Ismail dan Nabi Ishak. Maka anaknya Nabi Ibrahim itu sudah pasti mewarisi agama orang tuanya. Benar tidak? Benar. Seperti kita mewarisi di dalam kakak kita, itu warisan agama Islam dari orang tua kita. Benar tidak? Benar. Maka Nabi Ismail juga mewarisi agama orang tuanya, Nabi Ishak juga mewarisi agama orang tuanya. Turun ke bawah. Dari sisi Nabi Ishak itu menjadi nabi semuanya, sampai kepada Nabi Isa, kecuali Nabi Ismail. Anak cucu Nabi Ismail itu tidak ada yang menjadi nabi, kecuali Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka ajaran Nabi Ishak dan ajaran Nabi Ismail itu sama. Sama. Karena jarak yang jauh antara Nabi Muhammad dengan Nabi Ismail, dan itu tidak ada nabi di tengahnya. Maka apa? Maka nanti ada penyimpangan. Ya. Terus yang kedua, bagian dari warisan ajaran Nabi Ibrahim alaihissalam adalah mengagungkan dan mensucikan Ka'bah. Itu warisan dari ajarannya Nabi Ibrahim, dan melaksanakan manasik dan peribadatan yang berkaitan dengan Ka'bah tersebut. Itu diwarisi. Buktinya apa? Buktinya nanti kita akan bahas di seiring berjalannya kajian ini. Itu orang Arab kalau tawaf itu telanjang, Pak. Memang dulu Nabi Ismail tawaf itu telanjang, nggak pakai pakaian sehelai pun, kan tidak. Maka terjadi penyimpangan. Semakin jauh jarak antara Nabi dengan umatnya, maka terjadi penyimpangan. Itu sudah pasti. Ya, itu sudah pasti. Dan nanti akan kita ketahui juga bahwa ada beberapa doa dalam manasik itu yang ada dari dulu, hanya oleh Nabi Muhammad diluruskan. Maka ini ada manasik mengagungkan Ka'bah, dan itu sama-sama mengagungkan. Mau Rasulullah setelah diangkat, sebelum diangkat itu mengagungkan Ka'bah. Termasuk Quraisy yang tidak beriman kepada Rasulullah, mereka mengagungkan Ka'bah. Ya. Setelah itu yang ketiga, seiring berjalannya waktu dan rentang zaman yang jauh, terjadilah penyimpangan atas ajaran tersebut. Di mana yang pertama kali memasukkan berhala di Arab namanya adalah Amru bin Luhai bin Qom'ah. Ya. Amru bin Luhai bin Qom'ah namanya. Ini juga dari anak turun Nabi Ismail. Ya. Kakek dari Khuza'ah namanya. Maka nanti ada kabilah di Quraisy itu kabilah Al-Khuza'i namanya. Ya, kabilah Al-Khuza'i. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda di sini di dalam Ibnu Hisham, ya, Ibnu Hisham menceritakan
Di sini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan kepada Aktham, ya Aktham, wahai Aktham, ra'aitu Amru ibnu Luhai ibnu Qam'ah ibnu Khandaf yajurru qasbahu finnar. Aku melihat Amru bin Luhai bin Qam'ah ini dia dimasukkan ke dalam neraka, kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian Rasulullah mengatakan kepada Aktham ini anak cucu dari Amru ini. Anak cucu dari Amru. Dan aku tidak melihat dari kabilahmu yang lebih mirip dengan Amru ini kecuali kamu, kata Rasulullah. Kecuali kamu. Ini dari mana Rasulullah tahu? Dari Allah, itu wahyu. Rasulullah ditampakkan banyak hal. Wajar tidak kalau orang Quraisy itu melihat pamannya Abu Lahab, Abu Jahal, ngarang nih, penyihir nih. Mungkin itu secara logika seperti itu, tapi hatinya tertutup sehingga tidak melihat kebenaran itu. Bahwa yang disampaikan Nabi Muhammad itu wahyu, bukan bisikan setan. Bukan bisikan setan. Maka dikatakan bahwa Amru bin Luhai ini ada di neraka. Dan yang mirip adalah anak cucunya Aktham al-Khuzai, kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menceritakan lagi dalam buku karya Ibnu Hisham tentang bagaimana pertama kali Amru bin Luhai bin Qam'ah ini memasukkan berhala. Jadi dia ada urusan pergi ke negeri Syam. Ya, Syam itu Syria, Libanon, Yordan, Palestina. Itu 4 negara ini dulu disebut dengan Syam. Ya, disebut dengan Syam. Amru bin Luhai ini pergi ke sana untuk urusan. Kemudian dia melihat di sana ada kaum yang punya patung. Dan dia sembah. Dia tanya, ini siapa? Oh, ini Tuhan. Ini Tuhanku. Buatin dong satu buat saya. Gitu. Dia pengen punya Tuhan seperti orang yang sudah jauh jaraknya dengan nabinya, Nabi Ibrahim, jauh mereka. Akhirnya dia ada sesuatu yang baru, jangan-jangan ini yang benar. Coba dong buatkan. Akhirnya dia buat satu. Dibawalah ke Mekah. Di Mekah dia katakan, ini Tuhan kabilahku. Ditaruhlah di Ka'bah. Kabilah lain, enak aja cuma dia yang punya Tuhan. Saya bikin juga, bikin. Sampai 360 berhala yang ada di sekeliling Ka'bah itu. Jadi sejahiliyah itu mereka gitu loh. Jadi karena jauhnya dengan Nabi, mereka ingin meniru. Itulah mula adanya berhala di kalangan Arab. Tidak melalui negara-negara adidaya tadi, tidak. Buktinya apa? Buktinya mereka masih menjaga. Menjaga apa? Menjaga beberapa akhlak-akhlak yang terterapi oleh mereka. Mereka masih haji, mereka masih beribadah, dan di sini dikatakan talbiyah itu labbaik Allahumma labbaik la syarika laka labbaik, itu kan. Mereka tambahi labbaik Allahumma labbaik la syarika laka labbaik, itu kan. Illa syarikun huwalak, ditambahi illa syarikun huwalak, kecuali sekutu yang sekutu itu milikmu. Dia tambahi. Kenapa? Karena Amru itu sudah punya berhala, maka tambahi. Oh, ini berhala ini milikmu ya Allah. Jadi saya nyembahnya lewat ini saja gitu. Jadi ini milikmu ya Allah. Ini milikmu. Maka dari situlah terlahir kesesatan-kesesatan yang dimaksud tadi. Karena apa? Karena jarak yang jauh, mereka bertemu dengan sesuatu yang baru, mereka duplikasi, mereka selipkan kepada ajaran leluhur mereka. Akhirnya terjadilah kesesatan-kesesatan itu. Pertanyaannya, akan tetapi di sini dikatakan, akan tetapi masih ada segolongan kecil yang tetap berpegang teguh kepada ajaran Nabi Ibrahim alaihissalam.
Seperti Qais bin Sa'idah Al-Iyadi. Ya, masyhur ini di buku. Ri'ab Asy-Syanni. Ini juga masyhur. Yang lebih masyhur lagi Buhairah Ar-Rahib. Buhairah Ar-Rahib ini siapa? Rahib yang bertemu dengan Nabi Muhammad kecil di mana? Di Syria, di Syam. Yang memerintahkan kepada paman Rasulullah, balik kamu, nanti dibunuh oleh Yahudi. Ini apa? Artinya ada orang yang masih berpegang teguh kepada ajaran Nabi Ibrahim. Dari mana? Dari dua sisi. Baik dari sisi Nabi Ishak atau sisi dari Nabi Ismail. Contohnya yang dari Nabi Ismail yang mana? Ada yang tahu? Tadi yang kita sebut, paman dari Sayyidah Khadijah siapa? Siapa tadi? Siapa tadi? Waraqah bin Naufal. Waraqah bin Naufal itu paman dari Sayyidah Khadijah. Ya, paman dari Sayyidah Khadijah ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pertama kali mendapatkan wahyu di Gua Hira, Rasulullah menggigil, kemudian datang ke Sayyidah Khadijah, nanti coba ceritakan kepada pamanmu. Siapa? Waraqah bin Naufal. Dia tahu Waraqah sudah buta. Waraqah itu bisa membaca Injil, Taurat, dan Zabur dan diterjemahkan ke dalam bahasa Arab. Wah, ini dapat beasiswa LPDP. Dia keliling kemana-mana itu belajar. Kok bisa dia mencari? Karena dia tahu sumber dari kakeknya dulu siapa? Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim punya dua anak, yaitu Nabi Ismail dan Nabi Ishak. Mana nih nabi-nabi setelahnya? Oh, adanya dari sisi Nabi Ishak. Dia cari itu keliling-keliling, sampailah ketemu Injil, ketemu Nasrani, ketemu pengikutnya Nabi Isa. Belajarlah dia Injil, bisa menerjemahkan Injil ke bahasa Arab. Orang pintar. Nanti ketika Nabi Muhammad curhat, menceritakan apa yang terjadi, Waraqah ini mengatakan, semoga saya masih hidup ketika kamu nanti diusir oleh kaummu. Ini ada di Sahih Bukhari. Kemudian Nabi Muhammad mengatakan, amukhrijiyahum, mereka mengusirku, kata Rasulullah. Tidak berselang beberapa waktu, Waraqah meninggal. Waraqah meninggal. Ini Waraqah mengikuti agamanya Nabi Ibrahim atau tidak? Mengikuti agamanya Nabi Ibrahim, masih berpegang teguh. Artinya ada segelintir orang. Salah satunya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Salah satunya adalah Sayyidah Aminah radhiyallahu taala anha. Salah satunya adalah Sayyidina Abdullah, ayahanda dari Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, itu berpegang teguh dengan agamanya Nabi Ibrahim. Bersih semuanya. Maka segelintir inilah yang kemudian melahirkan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Terlepas dari itu, maka inilah yang dimaksud dengan kejahiliahan Arab. Jahiliyahnya Arab itu bukan bodoh, bukan. Tapi karena jaraknya jauh dengan Nabi, terjadi penyimpangan, maka kemudian Allah mengutus Nabi Muhammad. Mengutus Nabi Muhammad untuk meluruskan tadi. Maka ketika ada orang-orang, kita mungkin ada yang sukanya baca buku-buku bahasa Inggris yang ditulis oleh orang-orang barat tentang Nabi Muhammad. Mereka ingin membalikkan fakta. Bahwa apa? Bahwa menurut mereka, karena di masanya Nabi Muhammad SAW, mereka menyadari akan penyimpangan tersebut, sehingga Nabi Muhammad berusaha untuk meluruskan. Dari mana Nabi Muhammad tahu penyimpangan itu? Dari mana Nabi Muhammad bisa menceritakan semuanya tadi itu? Kecuali dari Allah. Jadi mereka ingin mengatakan bahwa Nabi Muhammad menggunakan pikirannya untuk meluruskan agama dari kakek nenek moyangnya.
Dengan pikiran-pikiran Nabi Muhammad sehingga Nabi Muhammad mengarang syariat. Mengarang syariat. Itu karena pikiran nakal mereka yang ingin membantah agama ini. Begitu. Nah, sekarang kita sudah terbuka media informasi ini, berapa banyak umat Islam yang mengutus anak-anaknya belajar ke barat untuk belajar agama Islam. Belajar ke barat, belajar syariat Islam. Belajar ke barat, belajar akidah Islam. Belajar akidah, belajar syariat kepada non-muslim itu bagaimana? Sehingga pendekatannya pun berbeda. Pendekatannya berbeda, otak mereka dibolak-balik oleh orientalis. Balik ke Indonesia, akhirnya apa? Oh, enggak apa-apa, khatib Jumat itu perempuan. Oh, enggak apa-apa, imam itu perempuan. Kesamaan gender, kesetaraan gender, kesamaan dari Baghdad. Enggak ada itu dan tuntunannya. Karena apa? Karena mereka tidak belajar bahwa Nabi Muhammad itu lahir tidak tersentuh oleh peradaban-peradaban. Sedangkan mereka sekarang agama ini dibawa ke peradaban lain, difahami dengan peradaban lain. Bagaimana bisa? Tidak bisa. Itulah mulai dari lahirnya liberal-liberal itu. Tapi di sisi lain ada yang ingin memurnikan. Memurnikan tapi tidak berpegang juga kepada pokok ajaran. Akhirnya apa? Akhirnya dia lupa bahwa agama ini mudah, agama ini lurus, agama ini tidak mempersulit. Bahwa Nabi Muhammad tidak pernah menghancurkan berhala. Lalu mereka ada orang Islam malah dikeluarkan dari Islam itu. Maka kalau kita dalam tata cara ibadah kita, kemudian ada orang yang menyalahkan kita, mengeluarkan kita dari agama Islam, gak usah sulit-sulit. Ya, Aska, kamu kok menyembah kuburan? Kamu sekarang sesat, menyekutukan Allah. Oh iya, saya istighfar kepada Allah, saya syahadat lagi lah, sudah muslim lagi. Jadi kita gak bertengkar lagi. Saya sudah muslim ya, saya sudah syahadat. Oke, selesai. Tidak perlu berdebat. Karena apa? Karena biasanya yang seperti itu tidak akan selesai perdebatannya. Tidak akan selesai. Dari dulu sampai sekarang gak selesai urusan akidah itu. Kami debat dari masa mahasiswa sampai sekarang gak selesai. Akhirnya gak khusyuk-khusyuk sholatnya. Sekarang kita butuh khusyuk sholat, butuh khusyuk dalam kehidupan kita, butuh mengenal Allah dalam kehidupan kita, bukan butuh kafir mengkafirkan. Sudah kita khusyuk masing-masing, toh Ka'bah kita sama, Tuhan kita sama, Nabi kita sama, yang berbeda hanya pemahamannya. Kalau begitu umat Islam satu, tidak akan bercerai-berai. Sekarang kita mau tengkar, rujukan kita apa? Al-Quran, hadis sama. Al-Quran, hadis. Maka ketika terjadi perbedaan, kita harus bertanya secara elegan. Bisa jadi kita yang tidak tahu. Ada informasi yang kita tidak ketahui. Sebagaimana kita kaji sebelum ini, Rasulullah pernah mengqadha sholat loh. Berapa banyak kita yang yakin bahwa tidak ada itu qadha sholat. Rasulullah pernah mengqadha. Karena ketidaktahuan kita. Karena ketidaktahuan kita. Maka kita mengatakan qadha sholat itu tidak ada. Dan banyak lagi hal-hal lain tentang Nabi Muhammad SAW yang tidak kita ketahui. Karena apa? Karena ketidaktahuan kita menyalahkan. Contoh, sesuatu yang tidak dilakukan oleh Nabi Muhammad, apakah haram? Kita sering berdalil, Rasulullah kan tidak melakukan itu. Para sahabat tidak melakukan itu. Sering berdalil dengan itu. Itu ada kajiannya bahwa sesuatu yang tidak dilakukan oleh Nabi Muhammad, apakah itu haram? Tidak, murni haram. Bisa jadi haram, bisa jadi halal, bisa jadi makruh, bisa jadi sunnah. Tergantung. Dan itu nanti banyak dalilnya. Dan itu namanya di dalam kajian usul fikih namanya at-tarku. Temanya, judulnya at-tarku. Sesuatu yang ditinggalkan oleh Nabi Muhammad dan tidak dilakukan. Itu ada pembahasannya sendiri. Dan ada dalil-dalilnya sendiri.
Dan itu karena ketidaktahuan kita tentang Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan inilah yang dimaksud dengan tadi tema kita, yaitu kejahiliahan. Kejahiliahan Arab adalah penyimpangan mereka dari ajaran leluhur mereka, yaitu Nabi Ibrahim, Nabi Ismail, dan Nabi Ishak. Karena jauhnya jarak itu, jarak antara Nabi Ibrahim dengan Nabi Muhammad, maka terjadi penyimpangan di Jazirah Arab. Ya, Jazirah Arab ini nggak tersentuh oleh nabi-nabi dari Nabi Ishak. Kalau di awal mungkin ya, anaknya Nabi Ismail itu masih mungkin. Anaknya Nabi Ismail, oh kamu punya saudara loh, di mana? Di Palestina. Masih mungkin seperti itu, seperti kita. Semakin jauh putus sudah persaudaraan itu. Tidak tahu. Tidak tahu, apalagi zaman dulu. Kalau sekarang enak, ada grup WhatsApp kan? Grup WhatsApp keluarga. Kalau dulu WhatsAppnya pakai apa? Tidak ada, sudah terputus. Oh tapi kan ada nabi. Iya kan, nggak semuanya nabi. Kalau semuanya nabi ya enak, bisa kumpul kan kapan saja. Nabi Muhammad bisa kumpul di Masjidil Aqsa dengan nabi-nabi yang lainnya. Tapi kan tidak semuanya. Seperti kita sekarang enak, informasi banyak. Kalau dulu tidak ada informasi. Maka karena keterputusan tersebutlah terjadi penyimpangan-penyimpangan, dan penyimpangan dari ajaran Nabi Ibrahim itulah yang disebut dengan kejahiliahan. Wallahu wa rasuluhu a'lam. Ini yang dapat kita kaji pada kesempatan kali ini. Jika mungkin ada yang ingin ditanyakan atau didiskusikan, dipersilahkan. Dan itu saya baca itu dihancurkan gitu. Sampai saat tertentu di rumah-rumah orang Quraisy yang ada patung-patung itu dikeluarkan. Jadi intinya pada saat itu berhala itu dihancurkan gitu. Dan ini sebenarnya sejalan dengan akidah tauhid kita yang bahwa berhala-berhala itu adalah bentuk kesyirikan gitu. Bagaimana? Baik. Ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam Fathu Makkah, menaklukkan Makkah, Rasulullah ingin tawaf. Sebelum tawaf, beliau mendapatkan wahyu, dan wahyu itu laqad ja'al haqqu wa zahaqal batil innal batila kana zahuqa. Setelah Rasulullah melantunkan ayat itu, berhala-berhala itu langsung hancur dengan sendirinya. Jadi debu. Hancur. Bukan Rasulullah menghancurkan, ayo hancurkan semua, bukan. Tapi berhala itu dengan sendirinya hancur. Karena apa? Karena berhala yang ada di hati Quraisy ketika itu sudah hancur. Quraisy ketika itu melihat berhala itu hancur. Dari mana? Dari atas gunung, namanya Gunung Jabal Abi Qubais. Ya. Gunung Abi Qubais namanya, di Makkah itu. Gunung ini di mana sekarang? Gunung ini sekarang hancur, sudah jadi hotel. Padahal gunung itu saksi akan hancurnya berhala tadi setelah Rasulullah mendapatkan wahyu itu. Begitu. Itu ceritanya. Jadi bukan Rasulullah menghancurkan, ayo kumpulkan, saya mau tawaf, hancurkan dulu, bukan. Tapi berhala itu sudah hancur dengan sendirinya. Dan itu mukjizat dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah sekarang kita bagaimana untuk menghancurkan berhala-berhala itu? Kita memberikan pemahaman terlebih dahulu, atau berhalanya kita ambil, kita hancurkan? Kan lebih enak pemahaman lebih dulu. Kita ajarkan kepada mereka tentang makna tauhid. Setelah mereka yakin dengan tauhid itu, mereka akan dengan sendirinya menghancurkan berhala yang mereka miliki. Mereka sendiri yang buang nanti. Itu maksudnya. Bukan dengan kekerasan. Ya. Bukan dengan kekerasan, tapi dengan pemahaman. Dengan pemahaman. Kita lihat kehidupan Nabi Muhammad SAW. Semuanya menggunakan akal. Semuanya menggunakan logika pendekatannya.
Maka Nabi Muhammad tidak terlalu menampakkan hal yang seperti Nabi Nuh, langsung tiba-tiba datang banjir besar. Perang Uhud, ya kan? Perang Badar menang, perang Uhud ada yang mengatakan kalah. Kan masih nampak yang begitu-begitu. Oh, Rasulullah masih terluka. Apa sulitnya bagi Allah? Dari Taif Nabi Muhammad terusir, malaikat datang. Gimana kalau tak lempar gunung itu ke mereka? Apa sulitnya bagi Allah? Rasulullah tidak mau itu. Apa yang dikatakan Rasulullah? Allahumma ighfir qaumi fa innahum la ya'lamun. Ya Allah, ampunilah kaumku karena mereka tidak mengetahui. Tidak mengetahui apa? Tidak mengenal bahwa aku ini nabi. Kalau tahu aku nabi, beriman mereka. Karena jahiliyah tadi, gitu. Maka kita sekarang tidak diminta oleh Allah untuk apa? Untuk dengan kekerasan itu tidak. Tapi dengan pemahaman, dengan akhlak, dengan tata krama, dengan memberikan pemahaman-pemahaman tentang agama ini. Coba sekarang berapa banyak penelitian itu yang mengatakan, kita mengatakan an-nadzafatu minal iman. Ayo. Rasulullah, jangan an-nadzafatu minal iman. Rasulullah pernah marah kepada Sayyidah Aisyah. Sayyidah Aisyah makan roti, kemudian satu cuil roti itu jatuh ke bawah, nggak diambil oleh Sayyidah Aisyah. Rasulullah mengatakan, nikmat yang kau buang itu tidak akan kembali, kata Rasulullah. Diambil oleh Rasulullah, dimakan roti itu. Ini contoh Rasulullah. Kita sekarang berapa banyak kalau hajatan? Ayo, nasi sisa banyak sekali. 250 juta orang meninggalkan satu butir nasi. Artinya 250 juta butir yang ditinggalkan. Sudah berapa ton itu? Sehari. Bahkan sunnahnya Rasulullah itu kalau sudah makan, itu tangan itu dijilat-jilat. Tempat makannya sampai dijilat bersih. Di mana kita dari sunnah ini sekarang? Nggak usah itu aqua. Aqua yang kita minum disediakan masjid itu, botol kecil. Itu berapa banyak tersisa? Pernah kita mikir untuk minum, kita habiskan? Itu mubadzir, itu bukan sesuai sunnahnya Rasulullah. Maka makna-makna seperti itu tidak nampak dari umat Islam. Nampaknya dari mana? Dari negara-negara non-muslim. Saya tidak mengatakan mereka lebih baik, mereka masuk dalam surga nanti, tidak. Kita sudah kaji kemarin bahwa mereka tidak dikenal oleh Nabi Muhammad, mustahil masuk surga. Tapi kita jauh dari akhlaknya Nabi Muhammad. Jauh dari akhlaknya Nabi Muhammad. Kita musuhan, ya kan, cebong kampret. Berapa tahun itu? Sama-sama muslim, kalau ketemu maki-makian, nggak nyapa. Di mana? Kita itu hanya boleh tidak menyapa itu 3 hari. Setelah itu harus nyapa. Yang memulai minta maaf itu yang lebih baik. Di mana kita dari akhlak itu? Maka umat Islam tidak dikenal sekarang. Tidak dikenal apa? Tidak lahir Nabi Muhammad baru dari umat ini. Gitu. Maka pemahaman itulah yang hilang. Kita sehingga kemudian keras, tidak memahami dengan rahmat, tidak mengenalkan agama ini dengan rahmat. Gitu. Jadi kita harus memulainya dari apa? Dari diri kita sendiri, dari keluarga kita sendiri. Saya masih mukul anak saya. Nabi Muhammad gak pernah mukul anak kecil. Itu saja saya sulit mengikuti Nabi Muhammad. Nah, kadang kalau anak marah pengen mukul itu, oh ya udahlah nggak jadi. Kadang kalau ingat Nabi Muhammad, tapi kalau kita tidak ingat, ya kita tetap mukul. Dan itu manusiawi. Itu bukti bahwa kita tidak bisa mengikuti Nabi Muhammad seutuhnya. Setidaknya kita berusaha untuk mengenal Nabi Muhammad. Itu maksud dari kajian kita pada kesempatan kali ini. Wallahu wa rasuluhu a'lam. Mohon maaf kalau agak panjang lebar. Ada yang lain? Ada yang sedikit mengenai agama India itu. Dikatakan bahwa ada 120.000 nabi. Apa? 120.000 nabi di seluruh
Tapi Rasulullah 100 berapa? 124. Itu mungkin di Persia ya. Apakah mungkin di India itu atau di Persia di Yunani tadi ada nabi-nabi datang kepada mereka dan persis seperti yang dilakukan oleh kaum Ibrahim dan sebagainya itu memvisualisasikan nabi tadi dalam bentuk atom. Yang kedua satu lagi mengenai ajaran Ibrahim ke Rasulullah, di mana terletak mislinya, putusnya sehingga apakah setelah itu Nabi Yahya Zakaria itu mengadakan yang tinggal di Sam, mengadakan hal seperti Ibrahim. Ibrahim selalu datang ke Mekah kan untuk tawaf. Apakah di mana putusnya Pak? Apakah di Isa, pengikutnya Isa, sehingga tidak ada lagi orang sana itu mengenalkan ajaran Ibrahim itu kepada kaum yang ada di Mekah itu. Baik. Pertama, apa tadi? Nabi ya. Begini, yang kami kaji di dalam buku-buku akidah itu ada hadis lemah. Hadisnya lemah, tidak bisa dijadikan dalil argumen di dalam keyakinan kita. Itu mengatakan bukan 124 nabi, tapi 129.000 nabi. 129.000. Nah, itu di buku-buku akidah disebutkan itu. Tapi ini tidak boleh kita jadikan rujukan dalam akidah. Yang jelas keyakinan kita, nabi itu berapa? Banyak. Kamu beriman kepada siapa? Kepada semuanya. Yang banyak itu gitu kan. Yang jelas yang diutus oleh Allah kita beriman gitu. Itu jumlah nabi demikian. Apa mungkin? Mungkin saja. Mungkin saja itu. Tapi kita tidak tahu yang mana yang sesuai dengan ajaran para nabi. Yang jelas tolak ukur kita yang kita yakini, yang terbukti secara ilmiah itu Nabi Muhammad. Apa bisa kita mengatakan Siddhartha Gautama itu nabi? Enggak tahu. Dia ada atau enggak? Terbukti atau enggak secara ilmiah? Silsilahnya tersambung tidak tersambung. Kalau Nabi Muhammad jelas tersambung. Makamnya ada. Anak turunnya masih ada. Anak turunnya masih ada. Silsilahnya jelas. Bahkan kitab-kitab yang kita kaji tersambung silsilahnya dengan para ulama itu tadi sampai ke Rasulullah. Jadi yang jelas Nabi Muhammad itu yang kita jadikan tolak ukur. Mungkin tidak, mungkin saja. Mungkin tidak di Jawa, di Sumatera ada nabi, mungkin. Tapi kita nggak tahu siapa. Kalau sekarang alasan, malaikat Jibril datang ke saya, ini ada nabi di Jawa, di sini, jangan dipercaya itu. Tidak mungkin, karena nabi terakhir udah Nabi Muhammad. Selesai. Mau ada nabi sebelum Nabi Muhammad di Jawa atau di Indonesia ini, di Nusantara ini, sudah nggak penting bagi kita. Yang penting bagi kita adalah Nabi Muhammad. Sudah selesai. Kemudian yang kedua, tentang di mana letak penyimpangannya. Di kajian yang awal kita pernah kaji bahwa setiap nabi itu memiliki syariatnya masing-masing. Syariatnya Nabi Isa ada di Injil, tapi Injil yang asli. Yang mana yang asli? Nggak tahu kita di mana yang asli. Tidak tahu. Yang jelas dari akidah sudah berbeda. Mereka mengatakan 3-1 di dalam Injil itu. 3 di dalam 1. Nggak bisa dilogikakan. Mungkin tidak Tuhan yang mengutus Nabi Isa itu beda dengan Tuhan yang mengutus Nabi Muhammad. Tidak mungkin. Mungkin tidak Tuhan yang mengutus Nabi Isa itu beda dengan Tuhan yang mengutus Nabi Ibrahim. Tidak mungkin. Maka yang diperebutkan Nabi Ibrahim. Kenapa? Karena leluhur mereka. Di Al-Quran dikatakan, apakah kalian mengatakan bahwa Ibrahim itu musyrik? Padahal Ibrahim itu sebelum kalian, kata Allah. Di Al-Baqarah itu banyak ayat-ayat seperti itu dan Ali Imran. Dan itu membuktikan bahwa apa? Bahwa ada penyimpangan di situ. Setiap nabi memiliki syariat, tapi akidahnya sama. Syariatnya Nabi Muhammad dengan Nabi Adam berbeda. Maka ada mungkin perubahan syariat-syariat dari Nabi Isa ke bawahnya itu mungkin ada perubahan. Karena ada 3 kitab turun di situ. Zabur, Taurat, dan Injil. Pastinya syariatnya akan berbeda.
Syariatnya bagaimana kita tidak tahu. Kita hanya tahu dari cerita-cerita yang disampaikan oleh Nabi Muhammad, karena itulah sumbernya wahyu. Sedangkan dari kitab-kitab lain, kita tidak tahu kebenarannya kitab itu. Ketika cocok dengan Al-Quran, cocok dengan cerita yang disampaikan Nabi Muhammad dalam hadis, maka kita beriman dengan itu. Tapi ketika tidak cocok dan tidak disebutkan di dalam Al-Quran, kita hanya bisa menjawab wallahu a'lam. Wallahu a'lam. Begitu saja. Kalau misalkan di dalam Injil dikatakan yang disembelih itu bukan Nabi Ismail, tapi Nabi Ishak. Terus kita pilih mana? Pilih percaya Al-Quran atau pilih sama Injil? Ya lucunya umat Islam ada yang mengatakan, oh enggak, yang benar itu yang disembelih adalah Nabi Ishak, bukan Nabi Ismail. Umat Islam sendiri mengatakan seperti itu bagaimana? Kalau bukan karena pengaruh di mana dia belajar, atau kepada siapa dia belajar. Maka di sini tolak ukurnya apa? Tolak ukurnya Al-Quran, hadis. Al-Quran, hadis. Dan tidak disebutkan di dalam Al-Quran, tidak disebutkan di dalam hadis, ya tidak perlu kita bertengkar. Udah biarkan saja, wallahu a'lam. Begitu saja jawabannya. Begitu saja jawabannya. Wallahu wa rasuluhu a'lam. Ini yang kami dapat sampaikan. Baik, mungkin kita cukupkan sampai sekian. Mari kita tutup dengan sama-sama memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah Subhanahu wa taala semakin mendekatkan kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di bulan yang mulia ini. Bulan ini adalah bulan Rabiul Awal. Sekarang tanggal 23 tahun 1447 Hijriah, ya. 1447 dari Rasulullah hijrah, ya. Rasulullah di Makkah berapa tahun? 13 tahun. Kalau ditambah 13 tahun 1447 jadi 1460. Rasulullah diangkat menjadi nabi usia berapa tahun? 40 tahun. 1460 ditambah 40 tahun berapa? 1500 tahun. Artinya 1500 tahun yang lalu kekasih kita dilahirkan, yang akan menyelamatkan kita kelak, yang akan memberikan syafaat kepada kita, membagikan syafaat Allah kepada kita insyaallah. Kita mohon kepada Allah semoga Allah Subhanahu wa taala mewafatkan kita dalam kondisi keimanan kita yang paling sempurna. Allahumma amin. Ala hadhihi niyya wa bikulli niyatin shalihah wa ila hadratin nabiyil mustafa sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah wa ridwal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.